Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul pada acara pagi hari ini dengan sehat walafiat. Kedua kalinya kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Saya di sini sebagai MC sekaligus moderator akan membawakan sebuah acara, yaitu pertama, satu pembukaan, dua inti acara, ketiga yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan adalah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah ala dina wa akunin yaitu surah Al-Fatihah. Terima kasih. Masuki acara yang kedua yaitu ini acara, yaitu kita akan membahas sebuah tema pada bulan Ramadan, yaitu temanya tentang Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu apa keistimewaan Ramadan, dan yang kedua yaitu kejadian apa saja yang terjadi pada bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu apa materi tentang Lailatul Qadar. Di sini Bapak Kiai Haji Jamal Aswani akan menerangkan 3 hal tersebut. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sunnati wal wafa'ah. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, para santri yang saya banggakan, khususnya moderator. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Allah selalu memberikan rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan tugas, melaksanakan kewajiban utama kita, yaitu berpuasa, yang pada hari ini sudah memasuki Ashrul Awakhir, 10 yang terakhir, tepatnya pada tanggal 22 Ramadan 1447. Semoga sampai akhir Ramadan Allah tetap selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan kegigihan kita untuk menggapai ridho Allah dengan memperbanyak ibadah ritual, ibadah sosial. Amin Allahumma. Para pemirsa dan para santri yang saya banggakan, pertanyaan yang pertama tadi, apa keistimewaan bulan Ramadan? Ada beberapa kitab yang menjelaskan bahwa satu hari di bulan Ramadan itu tidak bisa dibandingkan dengan 1 tahun di bulan Ramadan. Sedetik waktu di bulan ini itu bernilai keistimewaan, bernilai keutamaan, sangat istimewa. Oleh karena itu dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatul Karnasyaih wa Ba'azuhaili ada satu statement maqalah, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan la tamanna
takuna sanatu kulluha Ramadan. Jika kita manusia ini tahu betul keistimewaan rahasia-rahasia yang ada di bulan Ramadan, pasti kita tamannaw, berharap, sangat mengandai-andai, karena taman itu mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kami betul-betul berandai-andai supaya Ramadan ini tidak 1 bulan tetapi 1 tahun. Ini artinya apa? Ini artinya umat Islam kita harus menyadari bahwa bulan ini tidak boleh terbuang dengan percuma. 1 menit, 2 menit di bulan ini harus bernilai ibadah. Sholat, membaca Al-Quran, membaca tasbih, membaca istighfar, mengaji ilmu, pokoknya hal-hal yang bernilai ibadah. Kita hindari al-kibr, berbohong, an-namimah, mengadu domba, nazar bisyahwat, melihat dengan syahwat, al-yaminul kadhibah, sumpah palsu, merusak persaudaraan, memaki orang. Jadi hal-hal yang mencederai hubungan sosial kita hindari, hal-hal yang mencederai hubungan kita dengan Allah kita hindari. Karena Ramadan ketika sukses insya Allah bisa menerangi 11 bulan di luar Ramadan. Inilah makna lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan antakuna latamannaw antakuna sanatul kulluha Ramadan. Jadi inti dari keistimewaan bulan Ramadan adalah Ramadan adalah madrasah rohaniyah ilmiah, madrasah spiritual dan madrasah intelektual. Di bulan ini spiritualitas kita harus naik, intelektualitas kita harus naik, sosial kita harus naik, sehingga kita mampu melahirkan manusia yang soleh. Di bulan Ramadan ini kita berbulan dengan ilmu, menahan nafsu dan tazkiyatun nafsi, menyucikan hati kita, sehingga keluar dari Ramadan kita diberikan Allah pribadi yang kuat, pribadi yang matang, pribadi yang handal, pribadi yang cemerlang pemikirannya, bersih hatinya, punya kepekaan sosial yang tinggi, sehingga 11 bulan ke depan kita bisa menampilkan diri sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebagai the best people, sebagai masyarakat terbaik dari umat Nabi Muhammad SAW. Jadi keistimewaannya di bulan ini tentu banyak. Ada nuzulul Quran, Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Dan banyak ya, kita lari ke pertanyaan kedua. Banyak kejadian-kejadian besar yang terjadi di bulan Ramadan. Saya ingin mengungkapkan 3 saja. Yang pertama, di bulan Ramadan sekitar tahun kedua Hijriah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, terjadi waqatul Badr, perang besar Badar, waqatul Badr, Badratul Kubra. Tentara Nabi tidak banyak, karena yang ikut Nabi belum banyak, sekitar 330, melawan orang-orang kafir yang sejak di Mekah memusuhi Nabi 1000 lebih. Ini adalah perang mental, tidak hanya perang fisik. Dan ini perang yang sangat menentukan bainal hayati wal mamat, antara hidup dan matinya Islam. Maka dengan kemampuan intelijen yang kuat dari Nabi, dengan fisik yang kuat, tapi yang paling membedakan adalah mentalitas. Karena umat Islam punya falsafah iskariman aumut syahidah. Ketika kita hidup harus mulia, menjaga kemuliaan Islam, atau mati dalam keadaan syahid membela agama Islam. Dan Allah memberikan kemenangan ketika terjadi perang Badar Al-Kubra ini. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Yang kedua, salah satu peristiwa besar dalam Islam adalah pembebasan kota Mekah yang diabadikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa
ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi ketika bulan Ramadan, Nabi dan sahabatnya membawa 11.000 pasukan memasuki Mekah dan tanpa ada perlawanan yang berarti. Dan Makkah adalah mercusuar peradaban Islam. Alhamdulillah berhasil dikuasai, ditaklukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga pijar-pijar peradaban Islam naik ke angkasa karena di situ ada Ka'bah Al-Mukarram, di situ ada Masjidil Haram sebagai komplek sejarah Islam. Karena itu adalah tahlilan pertama, seperti firman Allah, inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarak. Pertama kali yang dibangun Allah adalah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram di Mekah. Yang ketiga, di dalam sejarah Islam juga pada bulan Ramadan terjadi namanya Fathul Andalusi, pembebasan Andalusia di Spanyol. Islam pernah mengalami masa kemasan di Eropa, khususnya di Spanyol, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi ketika Ramadan ini kita betul-betul serius mujahadatun nafsi, merangi nafsu untuk taqarrub ilallah, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, untuk tazkiyatun nafsi, menyucikan jiwa kita dari kotoran-kotoran hati. Insya Allah kita akan mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah, akan mendapatkan kemenangan cemerlang. Amin, Allahumma amin. Yang pertanyaan yang ketiga tentang Lailatul Qadar. Ini keistimewaan Allah yang kata Al-Habib Muhammad Quraisy Shihab hanya diberikan kepada orang-orang yang ingin menjemputnya. Misalnya kita ada tamu istimewa, kita sudah persiapan menjemputnya. Jadi Lailatul Qadar hanya diberikan Allah kepada orang-orang yang menginginkan dan ingin memuliakannya. Ya, karena itu para ulama berkata tidak penting pada tanggal berapa Lailatul Qadar ini turun. Yang penting adalah kulla lailah min layali Ramadan, setiap malam di malam-malam Ramadan kita istihad untuk beribadah, beriktikaf, membaca Al-Quran, sholat tasbih, sholat tahajud, mutawa'ah ilmu, mengkaji ilmu. Itu adalah satu nilai yang sangat berarti, dan para ulama yakin ketika setiap malam di bulan Ramadan kita al-istihad fil ibadah, istihad fi talabil ilmi, istihad fi qiraatil Quran, istihad fi sholatit tarawih wa tasbih wa tahajud, beristihad bersedekah. Insya Allah ada satu malam di malam-malam itu adalah malam bulan Ramadan. Amin Allahumma. Jadi menurut saya rahasia di Lailatul Qadar adalah manage your time, atur waktu, isi waktumu dengan hal-hal yang positif. Ada sebagian ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu terlihat sejak pagi, mataharinya terbit dengan istilahnya tidak terlalu panas, awalan sejak hari itu sudah menerangi, artinya tidak terlalu panas. Malam harinya ada rembulan yang cerah. Tetapi kata Al-Habib Muhammad Quraisy Shihab, Lailatul Qadar hanya akan datang kepada hati-hati manusia yang membuka dan mempersiapkan diri. Ya, isi malam-malam Ramadan dengan ibadah, ya isi malam-malam Ramadan dengan thalabul ilmi, ya isi malam-malam Ramadan dengan sibuk membaca Al-Quran dan lain-lain. Kepada saudara saya terima kasih. Tentang 3 pertanyaan tersebut saya bisa menyimpulkan untuk yang pertama, yaitu
Begitu berartinya waktu bulan Ramadan, baik setiap detiknya itu sangatlah berharga untuk dibuat kebaikan. Di bulan ini kita harus berbuat dengan amal-amal ibadah agar kita dapat manfaat bulan Ramadan dan bermanfaat bagi orang lain. Untuk yang kedua yaitu kejadian apa yang terjadi pada bulan Ramadan saya menyimpulkan yaitu ada dua. Pertama, nuzulul Quran yaitu turunnya Al-Quran, dan yang kedua yaitu Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Untuk yang kedua, apa materi Lailatul Qadar? Lailatul Qadar yaitu malam yang hanya diberikan kepada orang yang menginginkan, atau setiap malam yang malamnya itu kita harus beristirahat, kita harus tolak ilmi, kita harus beribadah kepada Allah, dan atur waktumu dengan positif dan bermanfaat pada setiap malam pada bulan Ramadan. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Untuk peserta bisa dapat memberikan pertanyaan. Bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Kami belum mendapatkan Oke, terima kasih yang telah memberikan pertanyaan. Dimohon kepada narasumber bisa memberikan jawaban kepada yang bertanya. Terima kasih. Usaha itu tidak tidak sampai mengingkari hasil. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh Allah memberikan kesuksesan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang di jalanku pasti akan kutunjukkan tidak hanya satu jalan, tapi banyak jalan. Subul jabus sabil. Di Said Akhil Surat di banyak kesempatan sering memberikan orang yang punya cita-cita yang besar harus menganggap sesuatu yang berat menjadi mudah. Orang yang punya cita-cita tinggi menganggap sesuatu yang berat itu mudah karena dia punya cita-cita yang tinggi. Sedangkan orang yang tidak punya cita-cita yang tinggi, sesuatu yang ringan saja terasa berat. Orang yang cita-citanya tinggi belajar 3 jam itu sebentar. Tapi orang yang tidak punya himmah aliyah, cita-cita yang tinggi, belajar 5 menit sudah berat. Maka yang paling penting bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar, kita harus punya himmah aliyah, punya cita-cita yang tinggi, punya tekad yang kuat. Bayangkan saja Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia yang sudah dijamin Allah diampuni dosanya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Itu ibadahnya di atas rata-rata.
sampai kedua lututnya membengkak. Itu Rasulullah SAW. Maka bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Isi malam-malammu dengan ibadah. Dan ibadah yang paling tinggi bagi santri adalah thalabul ilmi. Mencari ilmu itu pahalanya di atas sholat sunnah. Jadi ibadah yang paling tinggi, yang paling banyak pahalanya adalah mencari ilmu. Tafakkuru sa'ah khairan min ibadati sitina sana. Ada mutola'ah 1 jam itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Anda duduk sebentar di majelis ilmu itu lebih baik daripada membebaskan 1000 bujang. Anda memandang wajah guru itu lebih baik daripada sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Anda mengucapkan salam kepada guru itu lebih baik daripada sholat 1000 tahun. Jadi ibadah paling tinggi nilainya adalah thalabul ilmi. Anda mutola'ah. Bisa Sorogan, bisa Bandungan, tapi di akhir Ramadan karena pengajian sudah banyak yang khatam, mutola'ah, membaca kitab, memahami kitab. Jadi kita harus membuat counter discourse, budaya tandingan. Ketika banyak remaja di akhir Ramadan smoking, walking, Anda sibuk dengan ilmu. Ini namanya istihad fi thalabil ilmi. Itu cara terbaik. Dan saya yakin Allah akan memberikan kepada orang ini Lailatul Qadar. Allahumma malam penentuan. Artinya apa? Kalau Anda serius menjalani malam-malam ini, Anda insya Allah ditakdirkan Allah jadi orang yang alim dan saleh. Allahumma alim, hanya ilmunya dalam salih, salehan hati, hatinya bersih, punya kepedulian sosial. Jadi itu tentu jangan lupa sholat tahajud, karena sholat tahajud juga butuh waktu lama. 7 menit cukup, 15 menit cukup. Tapi ibadah yang paling mulia bagi para santri adalah tafakkur, mutola'ah kitab, mengkaji kitab. Yang kedua, bagaimana menjadi santri yang cemerlang. Pertanyaan dari calon ulama dari Kudus. Amin Allahumma. Bagaimana cara menjadi santri yang cemerlang? Caranya adalah jangan ikut arus. Jangan ikut arus. Sebagaimana kata ta'limul muta'allim, dalam ta'lim muta'allim ada satu syair di mana kita harus punya teman yang baik. Apa itu syairnya? Syair yang terakhir itu fa in kana dza syarrin fajannib sur'atan anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi fa in kana dza syarrin fajannib sur'atan wa in kana dza khairin fa qarinhu tahtadi. Jangan ikut arus. Ikulah teman yang serius di jalan ilmu. Jika teman itu baik, suka belajar, faqarin, jadikan teman, maka engkau akan mendapat petunjuk ke jalan kesuksesan. Tapi fa'inkan ada syartin, kalau temanmu suka ngeluyur, suka merokok misalnya, suka pegang HP terus, malas baca Quran, fajaninhu su'atan, cepat-cepat jauhi.
Ini konsep dalam taklim muta'al yang dipraktekkan oleh guru-guru kita di pesantren. Itu. Jadi jangan ikut arus, Anda harus menciptakan budaya santri khas, yaitu budaya yang mengagungkan ilmu. Santri harus bisa merasakan lazzatul ilmi, kenikmatan ilmu. Ini kalau tidak serius tidak bisa. Seperti ketika Anda belajar, seperti Anda pegang habis itu namanya lazzat. Ketika kita pegang habis itu rasanya nikmat. Setengah jam seperti 1 detik. Jadi ketika Anda baca kitab mampu seperti nikmatnya pegang HP, berarti Anda sudah merasakan lazzatul ilmi fawqa kulli lazzat. Kenikmatan ilmu berjumpa dengan pemikiran-pemikiran ulama besar, itu kenikmatannya tak tertandingi. Maka ulama-ulama besar itu kalau sudah mau baca berjam-jam, termasuk Al-Habib Muhammad Quraisy Shihab, karena saat dulu di Jakarta itu sering ke kantor beliau pusat studi Al-Quran, banyak saksi mata beliau kalau membaca itu berdiri dan berjam-jam. Yang kedua, Mas Dafa supaya menjadi santri yang cemerlang harus berakhlakul karimah, harus punya budi pekerti yang luhur kepada kedua orang tuanya, guru-gurunya, teman-temannya, harus berakhlakul karimah. Indikatornya latihan gosok kepada orang tua, ya bapak guru, teman-teman, dan punya adab asor, punya adab. Kata kiai saya, Kiai Ahmad Khalil Munji, man laisa lahul adab wajib lahul santap. Barang siapa yang tidak punya adab, lebih baik disantap. Itu jadi ciri santri adalah adab. Salah satu yang saya ingat dari Lirboyo, Bayi Abdul Karim, aduh malah kayaknya kaumnya, orang itu dilihat innal jamala bil ilmi wal adab. Keindahan orang itu dilihat dari ilmu dan perilaku. Walaisal jamalu bil mali wan nasab. Keindahan tidak dilihat dari harta dan keturunan. Jangan membanggakan kekayaan, jangan membanggakan kamu anaknya orang besar, tapi banggakan ilmu dan adab. Itu doktrin dari Kiai Abdul Karim. Sehingga kata Bayi Anwar Mansur, santri itu yang penting ngomong. Santri itu yang penting ngomong. Soalnya kita tidak tahu kapan goyong, kita tahu. Dilarang pengen serius, orang tua kita bangkrut, kita disuruh goyong ekonomi orang tua. Jadi selama kita masih berada di pondok, Bayi Anwar Mansur yang penting mempeng. Tadi menjaga wajahnya, sopo sing mempeng bakal hasil maksudnya. Allahumma. Yang terakhir, ulama dari Jambi ini kebanggaan kita. Bagaimana cara santri menyikapi teknologi khususnya HP? Caranya adalah khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya sesuatu adalah yang di tengah. Waktunya belajar. Waktunya pegang HP, pegang. Ya pegang HP mungkin seminggu sekali. Nah, itu namanya khairul umur awsatuha. Tetap yang utama adalah ilmu, karena al ilmu afdalu minal mal. Ilmu lebih utama daripada harta. Dan yang lebih penting dari itu, kita harus tahu bahwa secara fikih memegang HP itu tidak ada hukumnya. Ketika yang dibuka itu membawa maslahat, hukumnya boleh. Ketika yang dibuka itu membawa mafsadah, itu haram. Maslahat contohnya kita pegang HP ngaji dengan Gus Baha, Gus Kausar, Gus Qayyum, Gus Iqdam, maka kita akan mendapat pahala. Tapi ketika pegang HP yang dibuka konten-konten pornografi, menjadi haram. Ketika hanya main game, bisa makruh, bisa mubah. Ketika game itu mengalahkan tugas kita, contohnya sholat, belajar, bisa hukumnya haram karena melalaikan kewajiban. Jadi
kita tengah-tengah waktunya belajar, waktunya pegang HP, jadi manage your time, aturlah waktu. Saya kira bagi santri sehari dalam seminggu itu sudah moderat, sudah tengah-tengah. Jadi hari Jumat waktunya libur dan sekolah, itu kesempatan untuk buka HP, tapi tentu santri beda dengan yang lain. Pegang HP-nya dengan ilmu, yaitu membuka menu-menu yang ada manfaatnya. Jangan yang pornografi, jangan yang hoax, jangan yang menebarkan fitnah dan lain-lain. Saya kira itu talk show spesial kita di bulan Ramadan ini. Jadi Ramadan ini harus menjadi madrasah ruhaniyah ilmiah. Kita keluar dari Ramadan, hati kita semakin bersih, ilmu kita semakin meningkat, pedulian sosial kita semakin meningkat, sehingga kita bisa menjadi manusia yang saleh, anak-anak yang saleh, dicintai Allah, dicintai orang tua, dan dicintai sesama manusia. Amin Allahumma. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa menjawab apa yang narasumber berikan. Yang saya sebutkan yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar? Itu dengan kita harus punya himmatul aliyah atau cita-cita yang tinggi dengan tekad yang kuat. Untuk yang kedua itu cara jadi santri yang cemerlang, yaitu dengan berakhlakul karimah kepada semua orang dan jangan ikut arus, ikutlah pada pergaulan yang baik dan jagalah diri. Yang ketiga yaitu bagaimana santri menyikapi tren teknologi khususnya HP, yaitu kita harus tahu waktu dan kita harus membagi waktu tersebut antara kapan waktu belajar dan kapan waktu untuk bermain HP dan yang lain. Dan kita harus bisa memilah apa yang kita buka di HP tersebut. Sekian yang bisa saya simpulkan. Bila ada silakan mohon maaf dari saya moderator. Bila ada kesalahan atau kurang dan lebihnya, untuk acara pada pagi hari ini